Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu serta anak-anakku kaum muslimin rahimakumullah. Marilah tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini walaupun dalam video lewat virtual, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kesehatan untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, Allah sudah curahkan begitu banyak nikmat kepada kita, di antaranya yaitu nikmat Islam dan nikmat sehat. Ya. Allah sudah begitu banyak memberikan nikmat kita dengan cuma-cuma. Allah beri kita nikmat dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Seandainya kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau sekiranya misalkan kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa bulan Ramadan ini sudah memasuki penghujung akhir. Tidak terasa pula sebentar lagi kita sudah akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Ternyata waktu begitu cepat berlalu. Tanpa kita sadari, puasa satu bulan Ramadan ini sudah akan selesai. Ya. Kira-kira apa saja yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini? Padahal kalau kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Ya, jangan sampai ketika Allah sudah memberikan satu bulan yang penuh dengan keutamaan itu, kita tidak bisa mendapatkan apapun. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, memasuki akhir Ramadan, biasanya di sekeliling kita itu justru malah mereka menyibukkan dirinya untuk mempersiapkan Idul Fitri. Mempersiapkan dalam hal apa? Mereka justru malah pergi ke mal-mal, ke pasar, ya. Mereka membeli baju baru, ya. Rumahnya dicat dengan warna yang baru, ya. Justru itu yang mereka sibukkan, ya. Tidak menambah amal kebaikan, ya. Tidak berpikir lagi bagaimana meningkatkan amalnya, tapi bagaimana bajunya nanti supaya bisa baru ketika hari raya, rumahnya terlihat baru ketika hari raya. Ini berbeda sekali dengan keadaan pada zaman sahabat dulu. Pada zaman sahabat dan orang-orang soleh zaman dahulu, itu justru ketika mendekati akhir Ramadan, mereka itu bersedih. Mereka banyak yang menangis. Kenapa? Padahal biasanya ketika Ramadan sudah selesai, itu hari yang ditunggu-tunggu, hari yang menggembirakan untuk semua orang. Ya. Tetapi pada zaman sahabat Nabi itu berbeda. Mereka malah bersedih, mereka menangis. Ya. Kenapa? Karena bulan yang penuh dengan berkah tadi, bulan yang penuh dengan ampunan tadi, itu sudah akan pergi meninggalkan kita.
Ya. Padahal dalam bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh dengan kebaikan, banyak kebaikan. Kalau nanti sudah pergi, berarti sudah tidak ada keutamaan-keutamaan seperti bulan Ramadan. Ya. Dan kita harus menunggu lagi sampai tahun yang akan datang. Padahal siapa yang menjamin, ya, siapa yang menjamin diri kita bahwa nanti kita masih bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Bahkan tidak ada jaminan bahwa amalan-amalan kita yang kita laksanakan pada Ramadan saat ini itu sudah diterima Allah. Ya. Tidak ada yang menjamin diri kita bahwa Ramadan ini Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya. Tidak ada jaminan. Maka dari itu pada zaman sahabat itu mereka berlomba-lomba. Sudah masuki akhir Ramadan, ya, itu perbanyak baca Qur'annya, baca tilawahnya. Ya. Ini berbanding terbalik dengan generasi kita yang saat ini. Ya. Sudah masuk ke akhir Ramadan, masjid sudah terasa longgar. Padahal dulu di awal-awal puasa mereka semangat sekali, ya, semangat sekali ke masjid. Bahkan masjidnya penuh, ya. Ada yang sampai dibuatkan tenda-tenda di depan masjidnya, ya. Sampai dipasang kajang. Kemudian masuk pertengahan sudah mulai merapat maju. Nah, sampai di akhir Ramadan itu sudah mulai sepi, sudah mulai longgar. Makanya dikatakan jangan sampai kita itu menyembah Ramadan. Ada yang mengatakan seperti itu, jangan menyembah Ramadan, tetapi sembahlah Allah. Kenapa? Banyak di antara kita yang ketika Ramadan itu mereka aktif baca Qur'annya, ya. Sampai mungkin khatamnya berkali-kali, khatamnya sampai berulang kali. Ya. Kemudian qiyamul lail tetapi nanti setelah Ramadan selesai, ya sudah semuanya selesai, ikut selesai. Ya. Makanya tadi dikatakan jangan menyembah Ramadan, tetapi sembahlah Allah. Ya. Karena Allah itu adalah Tuhan kita yang tidak akan pernah mati. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu ini masih ada waktu dan kesempatan, ya, beberapa hari lagi, ya, sebelum nanti akhirnya Ramadan akan meninggalkan kita. Coba kita mulai introspeksi diri. Ya. Kira-kira target-target apa yang sudah kita penuhi. Ya. Dulu mungkin ketika sebelum Ramadan tiba kita sudah berandai-andai, wah besok kalau Ramadan tiba saya akan baca Qur'annya terus setiap hari. Ya. Saya akan sholat duhanya rajin. Ya. Saya akan mengikuti sholat tarawih rajin. Ya. Nah, kira-kira coba puasa yang tinggal beberapa hari lagi ini kita introspeksi. Apakah target-target yang sudah kita rencanakan dulu itu sudah sesuai dengan harapan kita? Kalau belum, ini masih ada waktu. Ya, ini masih ada waktu, ada kesempatan beberapa hari ke depan. Coba, ya mungkin baca tilawah Qur'annya masih sesekali. Coba, kita tingkatkan lagi. Habis maghrib, habis isya, habis selesai sholat kita baca. Boleh setiap saat kita boleh membaca Quran. Nah, kemudian duhanya, waktunya panjang dari pagi sampai menjelang duhur. Kita sempatkan sholat 2 rakaat, kita rutinkan. Barang siapa yang sholat 2 rakaat, maka itu sudah termasuk sedekah baginya. Sebenarnya mudah sekali bagi Allah itu untuk memberikan pahala kepada kita. Kita melaksanakan sholat 2 rakaat pagi hari, sholat duha, itu sudah termasuk sedekah. Kita senyum kepada saudara kita, itu sudah termasuk sedekah. Banyak sekali pahala yang sudah kita dapatkan sebenarnya kalau kita mau. Tapi kalau kita masih bermalas-malasan, ya tentu saja target yang sudah kita rencanakan tadi tidak mungkin akan terpenuhi. Hati-hati, jangan sampai nanti ketika Ramadan sudah pergi, kita nanti menyesal, karena harus menunggu lagi tahun depan.
Tidak ada keutamaan-keutamaan di lain bulan Ramadan. Ya. Maka dari itu sekali lagi ini masih ada waktu. Ya. Waktu itu akan terus berlalu. Kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, kita sendiri yang akan rugi. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita sudah akan memasuki hari yang menggembirakan, yaitu hari raya Idul Fitri. Ya. Semoga nanti kita semuanya masih bisa menemui hari raya kemenangan untuk kita, untuk seluruh dunia yang melaksanakan Ramadan selama 30 hari penuh itu. Ya. Hari raya Idul Fitri, apa itu hari raya Idul Fitri? Hari raya kemenangan umat Islam. Aid itu kembali, Fitri itu suci, berarti kembali suci. Ya. Kembali suci, bersih seperti bayi yang baru lahir. Ya. Maka dari itu ketika nanti hari raya itu disunahkan kita untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat hari raya Idul Fitri. Ya. Sebelum kita melaksanakan sholat hari raya, kita disunahkan juga, bukan disunahkan, tapi kita diwajibkan juga untuk membayar zakat. Nah, zakat ini penting karena untuk mensucikan harta kita. Namanya zakat fitrah. Dulu pada zaman Nabi itu juga umatnya diperintahkan untuk membayar zakat. Kalau zaman dulu mungkin tidak berupa beras. Kalau zaman dulu mungkin berupa gandum atau mungkin kurma. Kalau sekarang karena makanan pokok kita adalah beras, maka zakatnya juga harus berupa beras. Kalau misalkan diuangkan apa boleh? Boleh, ya. Kalau uang berapa? Sejumlah harga beras pada saat itu. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, untuk zakat fitrah itu harus kita keluarkan sebelum melaksanakan hari raya Idul Fitri. Jangan sampai kita mengeluarkan zakatnya itu setelah sholat Idul Fitri, karena nanti sudah akan berbeda. Kalau misalkan kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat, itu adalah kewajiban. Tetapi kalau kita mengeluarkannya nanti setelah sholat Id, itu maka akan dianggap sebagai sedekah biasa. Maka dari itu ini masih ada waktu beberapa hari ke depan sebelum nanti hari raya. Monggo bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan atau mungkin yang belum membayar zakat, silakan untuk segera membayar zakat. Karena masih ada waktu, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau lupa yang rugi diri kita sendiri. Maka dari itu monggo ini kita mengingatkan sekali lagi untuk zakat fitrah untuk bisa segera dibayarkan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kembali ke hari raya Idul Fitri. Sebelum kita melaksanakan sholat hari raya, itu ada hal-hal yang disunahkan untuk kita laksanakan. Jadi apa yang pertama? Yang pertama adalah kita harus mandi dulu. Mandi dulu yang bersih. Kemudian setelah itu kita memakai baju yang baru kalau ada. Kalau tidak ada kita pakai baju yang pantas. Baju yang pantas, baju yang masih baik yang kita pakai. Tidak harus baru. Tidak harus baru. Kemudian kita pakai wangi-wangian. Supaya juga wangi. Kemudian kita disunahkan juga makan dulu sebelum kita berangkat menuju ke tanah lapang. Disunahkan. Namanya makan itu bisa kita makan nasi, makan roti, atau mungkin yang lain. Karena pada saat itu kita sudah dibolehkan untuk makan. Justru kita dilarang kalau kita berpuasa. Karena hari raya itu kan hari kemenangan. Makanya kita disunahkan untuk sarapan dulu ketika sebelum berangkat sholat. Kemudian kita juga disunahkan untuk melalui jalan yang berbeda. Jadi misalkan kita berangkatnya lewat selatan, mungkin pulangnya nanti bisa lewat utara. Yang jelas disunahkan
mengambil jalan yang berbeda dari berangkat dan pulangnya. Kemudian kita mengikuti khutbah Hari Raya Idul Fitri dan mengumandangkan takbir. Jadi takbir Hari Raya itu kita kumandangkan dari pagi, dari kita berangkat menuju tanah lapang sampai nanti sholat Hari Raya Idul Fitri. Kita kumandangkan takbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi seperti itu. Itu kita ucapkan dari kita berangkat dari rumah, dan jalan kaki, naik sepeda, naik mobil, itu kita sudah mengumandangkan takbir. Sampai di tempat tujuan, kita duduk, kemudian kita takbir lagi, sampai nanti kita berdiri untuk sholat. Jadi seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pada hari raya itu tentunya ketika sudah selesai sholat, kita bertemu dengan saudara kita sama muslim. Ada ucapan yang harus kita sampaikan kepada umat Islam yang lain ketika kita bertemu, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Kita bertemu berjabat tangan, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalanku dan amalan kamu. Jadi seperti itu ucapan pada hari raya. Itu kita biasakan. Kalau selama ini kan mungkin yang kita dengar ketika kita bertemu dengan teman-teman, mungkin ya itu sudah jadi kebiasaan ya. Kita bertemu wis lahir batin ya. Wis padha-padha ya. Nul-nul pokoknya. Jangan sampai seperti itu. Karena kita sudah tahu tuntunan, sudah tahu ilmunya, ya semaksimal mungkin kita laksanakan. Jadi bertemu dengan saudara kita itu ya langsung bertemu jabat tangan. Assalamualaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalanku dan amalan kamu. Jadi seperti itu ucapannya. Jangan sampai dibuat-buat. Semoga Allah benar-benar menerima amalanku dan amalan kamu. Dan semoga Allah benar-benar menerima amalan kita selama bulan Ramadan itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya tujuan dari puasa selama 30 hari itu benar-benar tercapai. La'alakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya kita pakai baju takwa loh ya, tapi la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa yang sesungguhnya. Mari itu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi ini kami di sini mengingatkan, ini masih ada waktu yang mungkin tinggal beberapa hari lagi ke depan. Mari target-target yang sudah kita buat, target yang sudah kita rencanakan, berusaha semaksimal mungkin kita penuhi target itu. Paling tidak kita sudah ada usahanya. Sehingga nanti kita bisa meraihkan hari raya kemenangan dengan sepenuh hati, dengan lillahi ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bisa menambah keilmuan kita, wawasan kita. Semoga nanti kedepannya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Dan semoga kita semuanya nanti akan dipertemukan oleh Allah di Ramadan-Ramadan yang berikutnya. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kurangnya itu datangnya dari saya pribadi. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.